Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Ibu Kepala Sekolah yang hormati, kemudian rekan-rekan guru hebat SD Negeri 2 Srage yang banggakan. Alhamdulillah. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmatnya sehingga kita bisa bertemu dalam keadaan sehat walafiat untuk mengikuti acara ini. Tak lupa sholawat serta salam kita haturkan kepada junjungan alam kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga di akhirat kelak kita bisa mendapatkan syafaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Marilah kita sama-sama buka acara desiminasi budaya positif kita pada hari ini Sabtu 24 Agustus 2024 dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk selanjutnya yang meminta Ibu Kepala Sekolah untuk memberikan sambutan terkait dengan kegiatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu guru yang saya hormati, alhamdulillah. Mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Di siang hari ini kita berkumpul. Penerapan kami selaku kepala sekolah agar apa yang sedang dia bahas ini tertular kepada teman-temannya. Jadi sedikit budaya positif ini merupakan sikap, nilai, kepercayaan dan praktik-praktik yang akan menciptakan lingkungan yang mendukung dan motivasi orang yang untuk berkembangnya sekolah kita. Nah, tentunya nanti akan dibahas oleh ibu guru penggerak kita dan sambutan kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian sambutan dari Ibu Kepala Sekolah, kami haturkan terima kasih. Dan kemudian rekan-rekan hebat semuanya, Ibu Kepala Sekolah, kita lanjut saja ke acara inti desiminasi ini, yaitu tentang budaya positif. Yang pertama, pertanyaan pemantik seperti yang disampaikan oleh Ibu Kepala tadi. Budaya positif ini adalah hal-hal baik yang berkembang di sekolah ya, dan diusahakan supaya karakter siswa kita terbentuk. Maka yang pertama yang tanyakan sebelum nanti kita masuk ke materi utama, yaitu pertanyaan pemantik. Coba mari sama-sama kita baca apa pertanyaan yang nomor 1. Apakah pemberian hukuman kira-kira akan mendisiplinkan siswa? Kita setuju atau tidak dengan pertanyaan yang pertama? Kurang setuju. Dan yang kedua, apakah pemberian hadiah dapat meningkatkan prestasi siswa? Bisa saja, baik. Kemudian yang ketiga, apakah guru harus memberikan solusi pada siswa yang bermasalah? Ya, harus. Baik. Terkait dengan 4 pertanyaan ini nanti akan terjawab di materi yang akan kita simak sama-sama. Nah, baik. Yang jelaskan sedikit tentang budaya positif ini seperti yang disampaikan oleh Ibu Kepala tadi, yaitu nilai dan kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar mereka berkembang menjadi pribadi yang lebih kritis, kemudian penuh hormat, tanggung jawab sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Jadi muara kita budaya positif ini adalah yang terakhir itu ke P5-nya yang di profil pelajar Pancasila ya, dari kemudian konsep utama budaya positif ini untuk menjawab 4 pertanyaan tadi di sini ya. Yang pertama, perubahan paradigma dalam belajar. Kemudian yang kedua, disiplin positif. Kemudian yang ketiga, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Coba kita misalnya flashback sedikit di kelas kita masing-masing, terutama di kelas yang 21 orang sekarang. Pasti anak-anak itu punya
adanya permasalahan, dan mungkin tidak semuanya ya. Dan permasalahan itu bisa kita lihat ternyata anak-anak itu bermasalah bukan karena maunya mereka, tapi karena memang ada kebutuhan mereka yang tidak terpenuhi, sehingga kebutuhan yang tidak mereka penuhi itu ditunjukkan lewat perilaku indisiplinernya ya, begitu. Selanjutnya, yang pertama tentang perubahan paradigma belajar di sini. Nah, karena di sekolah kita alhamdulillah sudah ini ya, ada program ramah anak. Nah, jadi perubahan paradigma belajarnya ini sudah kita usahakan di lingkungan sekolah kita, sekolah yang aman, kemudian nyaman dan menyenangkan, supaya terbentuk kembali lagi muara kita itu adalah bukan bapak ibu gurunya ya, muaranya itu adalah siswa. Jadi, bagaimana peningkatan karakter peserta didik kita. Kemudian perubahan paradigma ini sesuai dengan teori kontrol yang disampaikan oleh Pak William Glasser. Kalau ilusi itu bayangan guru itu bisa mengontrol murid. Kemudian semua penguatan positif itu efektif dan bermanfaat. Ilusi atau hayalan bahwa kritik kita itu dapat membuat orang merasa bersalah dan dapat menguatkan karakter. Tapi ternyata ini ya, dari paradigma itu bagaimana seseorang itu bisa berubah, kita bisa melihat dari stimulus responnya tentang dunia. Nah, kemudian kalau yang paradigma pertama kita langsung ke yang kedua, ke disiplin positif. Kalau disiplin positif ini pendekatan disiplin yang mengajarkan tanggung jawab kepada murid dan mengembangkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Nah, nilai-nilai kebajikan itu ada di P5 yang disiplin positif ini lebih fokus pada disiplin internal, maksudnya disiplin yang berasal dari motivasi dari dalam diri siswa ya, yang bisa memungkinkan siswa itu mengontrol tindakan mereka sendiri. Kemudian nilai-nilai kebajikan ya, seperti yang bilang tadi bahwa nilai kebajikan itu yang ada di profil pelajar Pancasila, yaitu beriman dan bertakwa, kemudian berkebinekaan global, gotong royong, mandiri kreatif, benaral kritis, kemudian dapat dipercaya, sopan santun, toleransi, dan menghargai orang lain. Kemudian tadi sudah yang jelaskan sedikit tentang apa yang memotivasi perilaku manusia itu. Yang pertama ada motivasi ekstrinsik, misalnya anak-anak itu disiplin karena untuk menghindari hukuman atau rasa tidak nyaman, untuk mendapatkan hadiah atau imbalan atau penghargaan. Kalau motivasi misalnya kita datang ke sekolah ini, motivasinya untuk apa? Kadang bisa perlu juga kita ini ya, motivasi ekstrinsik. Karena kalau kita tidak digaji misalnya, apakah kita akan datang ke sekolah ini dengan terpaksa. Nah, motivasi intrinsik ini adalah motivasi yang memang ini yang diharapkan, ini yang berasal dari dalam diri kita sendiri untuk menjadi orang yang sesuai dengan nilai-nilai yang dipercaya. Kemudian kita kenal di dalam budaya positif itu atau disiplin positif itu ada kata hukuman, kemudian konsekuensi, dan restitusi. Nah, 3 kata ini ya, hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Coba kebayangan, tiang nggak memang girang tang. Dulu anak-anak sebelum mempelajari budaya positif ini yang lebih banyak itu ke hukuman dan konsekuensi. Tapi setelah yang belajar budaya positif ini, yang berusaha untuk menerapkan segitiga restitusi. Karena apa? Karena dari persoalan itu bukan kita yang memberikan solusi kepada siswa berbiaya, tetapi dari mereka sendiri. Sampai kemarin yang ada kasus di kelas sedikit tentang indisipliner, Ananda Zidan sering terlambat. Bukan yang marahi di depan teman-temannya, bukan. Zidan, ya. Bukan yang marahi, tapi begitu jam istirahat yang panggil, jam istirahat yang panggil, kemudian kira-kira dari memvalidasi kembali nampung alasannya seperti ini, seperti itu. Kemudian solusi apa yang akan ditampilkan oleh anak itu untuk menyelesaikan permasalahannya. Nah, dari situ, dari solusinya dia berjanji, insya Allah Bu Guru yang berjanji, mudah-mudahan bisa. Mudah-mudahan yang bisa tidak terlambat. Tapi alhamdulillah Bu Guru lihat hanya kemarin saja di hari apa itu ya.
Jidan Sudah? jidan. Ya sudah. Nah, sudah tidak terlambat kembali. Ya, alhamdulillah. Kemudian ada lagi satu siswa Tiang yang dulu ketika diagnostik nak Tuan dan teman-teman yang lain di diagnostiknya anak ini menulis bahwa kan broken home, bapaknya di Jepang, kemudian ibunya kembali ibunya menikah lagi. Nah, di diagnostiknya itu anak ini menulis, saya pengen orang tua saya kembali rumah tangganya utuh. Nah, akibatnya anak ini sering dijaratama, sehari masuk, sehari tidak. Kemudian Tiang coba untuk menerapkan segitiga restitusi ini, alhamdulillah. Mulai sekarang arah kemajuan Bu Guru, insya Allah Tiang berusaha ya tetap tamat sekolah. Kalaupun nanti arah mungkin kendala Tiang, ya Tiang telepon pelinggi kasih tahu begitu. Jadi itu harapannya dari penanganan ini, bukan kita memberikan hukuman atau konsekuensi. Yang diperlukan di sini adalah restitusi, dan nanti kita akan menentukan yang manakah yang dimaksud dengan hukuman dari pertanyaan 1 dan 2 ini, yang manakah yang dimaksud konsekuensi. Baik, coba nomor 1 Pak Guru Junaidi. Kira-kira siswa lari mengelilingi lapangan karena terlambat hadir di sekolah ini merupakan hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Iya, 100 untuk Pak Guru Junaidi. Iya, tepuk tangan. Baik, selanjutnya siswa diminta membersihkan teras karena membuang sisa makanan di teras. Bukan hukuman. Ya, konsekuensi. Ya, konsekuensi biar bertanggung jawab. Ya, atas Ini bukan perbuatannya hukuman, sendiri. ya. Betul, ya. Ternyata hebat-hebat memang guru-guru SD negeri kelas lagi. Hebat jamin. Ya, betul. Baik. Kemudian yang lanjut ke keyakinan kelas. Pasti kita semua punya keyakinan kelas, nih. Nah, mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Kalau keyakinan kelas dan kesepakatan itu sama sebenarnya, hanya istilahnya saja. Itu perbedaan antara keyakinan kelas dan peraturan kelas. Kalau keyakinan kelas dibuat berdasarkan kesepakatan guru dan siswa. Kita curah pendapat dulu dengan siswa, ya, apa yang kira-kira akan kita inginkan untuk mewujudkan kelas yang tertib, begitu. Sepakat antara guru dan siswa. Kemudian kalau peraturan, kita sendiri yang buat dan bersifat satu arah. Kalau keyakinan ini kan sifatnya dua arah. Nanti kita akan ada curah pendapat dengan siswa-siswi kita yang lain. Nah, kemudian prosedur pembuatannya itu dari curah pendapat, kemudian kita di papannya kita mencatat masukan murid, mengganti kalimat dalam bentuk negatif menjadi positif, kita tinjau hasil curah pendapat, kemudian semua warga kelas dipersilahkan meninjau ulang dan menandatangani keyakinan kelas yang sudah dibuat. Dan selanjutnya keyakinan kelas itu ditempel di dinding kelas atau tempat yang mudah dilihat oleh semua warga kelas, begitu. Saya yakin Bapak dan Ibu guru semua teman-teman sudah punya keyakinan kelas dan kesepakatan kelas, dan sudah kita buat masing-masing, seperti itu. Nah, ini contoh untuk yang di kelas 6, keyakinan kelas yang sudah dibuat. Membiasakan masuk kelas tepat waktu, karena tidak ada kalimat perintah di situ, nggih. Tidak ada kalimat perintah, hanya kalimat positif. Nah, baik, terkait dengan posisi kontrol kita, nggih. Selama ini kira-kira sampai tahu kita apakah penghukum, pembuat rasa bersalah, ataukah pemantau, ataukah manajer. Baik, terkait dengan posisi kontrol ini memang seperti yang dibilang oleh Pak Hamdan itu, yang diharapkan ini sebagai manajer, sebagai pengarah untuk anak-anak. Baik, itu tentang posisi kontrol kita sebagai guru di sini, sebagai pemimpin pembelajaran, penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Kira-kira sudah ada di fase mana kita, ya, seperti itu. Yang diharapkan di sini adalah kita sebagai manajer, bukan sebagai teman. Karena kalau sebagai teman nanti kadang anak-anak itu melonjak, melonjak, iya, tidak menghargai, kadang seperti itu. Dan yang paling diharapkan di sini adalah sebagai manajer. Nah, mari selanjutnya, nanti kita terapkan segitiga restitusi ini. Kita akan
identifikasi dulu kenapa siswa kita bermasalah seperti yang bilang di awal tadi nggih. Ternyata ada kebutuhan yang tidak mereka dapatkan, yaitu ada 5 jenis kebutuhan dasar kita, yaitu bertahan hidup, cinta, kasih sayang, dan rasa ingin diterima, kemudian penguasaan, kebebasan, dan kesenangan. Kemudian, nah inilah cara sebenarnya kita diminta untuk penerapan permasalahan indisipliner yang terjadi di lingkungan sekolah melalui segitiga restitusi. Proses yang dilakukan oleh guru untuk mewujudkan murid yang bertanggung jawab. Nah, di segitiga restitusi ini ada 3 tahapan. 1, tahapan untuk menstabilkan identitas, kemudian yang kedua, validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga, menanyakan keyakinan. Kalau penerapan segitiga restitusi ini kita banyak berdialog, berkomunikasi dengan siswa sehingga ada rasa takut siswa itu akan hilang. Nah, rasa takut dari siswa itu akan hilang. Kalau kita dengan nada tinggi, pasti sebelum bercerita itu anak itu akan ngijik terlebih dahulu. Nah, sama seperti pengalaman yang dulu waktu SD atau SMP SMA, kalau berhadapan langsung jas, kalau kita salah itu untuk berpendapat saja kita tidak berani. Nah, dari segitiga restitusi ini diharapkan siswa bisa menemukan solusi sendiri dari permasalahannya seperti itu. Nah, baik seperti itu teman-teman, penerapan segitiga restitusi yang sudah terapkan di kelas. Memang dulu sebelum Tiang mempelajari tentang budaya positif ini lebih banyak ke posisi kontrol 1, 2, 3, 4. Tapi alhamdulillah setelah mempelajari budaya positif ini timbul perasaan ada bersalah di dalam hati, timbul perasaan bersalah. Oh, selama ini ternyata pantas siswa-siswi seperti ini karena penanganan dari saya pribadi terutama 3 tahun di sini, penanganan pribadi itu yang masih keliru untuk mendisiplinkan siswa. Tapi tujuan kita semua itu pasti sama, tidak ada yang menginginkan siswa kita itu menjadi orang yang salah. Pasti tujuan kita di sini adalah untuk mendidik mereka menjadi siswa-siswi yang selamat dan bahagia. Ya, karena tujuan sesuai dengan Ki Hajar Dewantara itu adalah tujuan pendidikan yang utama itu adalah mengantarkan murid ke keselamatan dan kebahagiaan, seperti itu. Nah, baik, demikian terkait dengan pemaparan tentang budaya positif. Demikian yang bisa Tiang sampaikan terkait dengan diseminasi budaya positif ini. Lebih kurangnya Tiang mohon maaf, hanya mungkin sekedar ada salah-salah ucap, ada salah-salah penyebutan. Bukan di sini sekali lagi, bukan Tiang di sini untuk menggurui teman-teman semua, bukan, tapi hanya untuk sekedar berbagi apa yang didapatkan di program Guru Penggerak Ilmu. Ditutup acara ini dengan berdoa terlebih dahulu Pak Ustadz. Sekianlah acara diseminasi budaya positif yang sudah dilaksanakan di sekolah kita SD Negeri 2 Sragen. Marilah kita tutup acara ini dengan melafazkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Harus 5 kan Pak Anu.